Menjelang pemilu, gue lihat di mana-mana banyak diskusi seputar power atau kekuasaan. Nah, di sini gue mau coba share cara pandang gue terhadap itu, yang mungkin juga bisa menjadi referensi buat lo adopsi. Gimana sih sebaiknya kita memandang kekuasaan? Pertama, seputar sentimen orang terhadap kekuasaan dan perebutan kekuasaan. Karena kalau dalam demokrasi, dalam pemilu itu kan sebenarnya konteksnya orang-orang pada berlomba-lomba untuk mencapai kursi kekuasaan, baik itu di legislatif maupun eksekutif gitu ya. Legislatif tuh misalnya kayak DPR atau DPRD gitu kan. Maupun eksekutif dalam konteks ini presiden, wakil presiden. Nah, sentimen yang berkembang terhadap proses ini kebanyakan tuh gue liat negatif gitu tone-nya. Jadi kayak ada orang yang berambisi mau maju tuh kayak salah gitu. Habis itu ada orang yang berusaha keras untuk bisa memenangkan pemilu, nah itu kayak sesuatu yang buruk. Gue ngerti mungkin kenapa sentimen negatif itu bisa ada adalah karena track record pemegang kekuasaan yang kurang baik ya di mata masyarakat. Dan memang ada fakta-faktanya juga gitu kan, seperti misalnya ada yang melakukan korupsi, ada yang tidak amanah lah gitu, tidak menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan lain sebagainya, sehingga pada satu titik masyarakat mungkin kehilangan kepercayaan aja terhadap konsep kekuasaan itu sendiri, atau dalam konteks ini politik lah gitu, dan akhirnya jadi bersentimen negatif terhadap apapun yang terjadi di dalamnya. Menurut gue, melihat seluruh proses perebutan kekuasaan, manajemen atau pengelolaan kekuasaan itu sebagai sesuatu yang negatif secara universal gitu, secara generalisasi kayak gitu, adalah cara pandang yang kurang sehat gitu. Kenapa kayak gitu? Emangnya orang yang berambisi kekuasaan tuh bisa menjadi positif gitu ya, bisa menjadi sesuatu yang baik. Nah, menurut gue di sini nih kita mesti menerapkan konsep yang namanya means versus ends ya. Ends itu gampangnya tujuan, sedangkan means itu adalah cara atau alat atau strategi untuk mencapai tujuan. Nah, gue ngelihat kekuasaan secara general itu sebagai means atau sebagai alat atau cara atau strategi tadi untuk mencapai suatu tujuan. Maksudnya gimana sih ngelihat kekuasaan sebagai means? Jadi gampangnya gini, menurut gue dalam iklim demokrasi harusnya cara kita berpikir adalah kekuasaan yang ada itu dikompetisikan untuk mencapai suatu tujuan masyarakat atau tujuan publik lah gitu ya. Misalnya ada yang mau memprioritaskan transportasi umum, mungkin ada yang mau memprioritaskan konservasi hutan, mungkin ada yang mau memprioritaskan fasilitas sekolah yang bagus, dan seterusnya. Intinya ada berbagai macam kepentingan yang berbeda di ruang publik ini, dan demokrasi menyediakan cara untuk ayo kita kompetisikan dalam sebuah pemilu. Nah, cara gue ngelihat kekuasaan yang ada, baik itu legislatif maupun eksekutif, adalah cara ya kan, atau alat tadi atau means untuk mencapai tujuan-tujuan tadi. Nah, jadi kalau misalnya ada orang mau berusaha untuk masuk kekuasaan, ya bisa jadi dia membawa visi itu kan gitu, dia membawa ends itu, dia membawa tujuan masyarakat yang ideal versi dia seperti apa, dan bisa jadi it's a good thing buat kita gitu. Kalau misalnya kita setuju dengan tujuannya dia, ya kan. Artinya nggak semua yang berpolitik ini harusnya kita pandang secara negatif gitu. Tapi gimana dengan orang-orang yang kepentingannya cuma buat dirinya sendiri kan? Kayak misalnya dia emang mau memperkaya dirinya atau memperkaya partainya dan seterusnya. Nah, ini dia maksud gue adalah gak apa-apa kita memberikan sentimen negatif ke pihak-pihak yang memang tujuannya berbeda dengan kita gitu kan. Misalnya gue sikap politiknya adalah pengen memprioritaskan transportasi umum. Nah, terus di antara kandidat yang ada yang kepentingannya bukan itu gitu kan. Ya mungkin tadi bahkan kepentingannya ini kayaknya cuma mau memperkaya partainya doang atau memperkaya dia doang gitu misalnya, dan keluarganya dan lain sebagainya. Misal ya, gue bisa memberikan sentimen negatif ke dia, maksudnya gue memberikan kritik misalnya, oh gue gak sepakat nih sama kandidat yang ini gitu kan. Kan bisa secara spesifik gue sebutkan seperti itu, bukan gue memberikan label general untuk semua orang yang berkompetisi di situ ya kan. Karena bisa jadi ada pihak-pihak yang sekepentingan sama gue gitu, yang setujuan atau satu ends tadi gitu. Nah, jadi gampangnya maksud gue adalah kita sebaiknya melihat kekuasaan tadi atau power itu sebagai suatu means ya kan, untuk mendapatkan suatu tujuan tadi, ends, yang dimana dari mulai orang bercita-cita mencapai kekuasaan pun sebaiknya mereka sudah punya tuh ends-nya apa. Makanya kalau gue nanya sama temen gue yang misalnya cita-citanya mau jadi menteri atau mau jadi anggota DPR atau bahkan mungkin mau jadi presiden, pertanyaan gue selanjutnya adalah apa ends yang mau dicapai dari situ gitu loh. Karena kita juga bisa mengevaluasi lagi sebenarnya.
Misal temen gue ada yang tujuannya kayak gue mau memperbaiki fasilitas kesehatan di Indonesia. Nah kita bisa bertanya lagi, apakah memang caranya itu harus dengan menjadi Menteri Kesehatan misalnya? Apakah itu cara terbaik untuk mencapai yang dia mau capai tadi, ya kan? Nah justru kita bisa mengevaluasi lagi tuh kekuasaan sebagai means di situ, apakah memang means yang tepat untuk ends yang mau dicapai, atau bukan tepat lah, mungkin paling efektif atau paling signifikan atau paling berdampak untuk ends-nya itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi ketika ends-nya itu baik buat kita, kan berarti nggak perlu dong kita generalisasi sebagai sesuatu yang negatif tuh jadinya, usaha orang untuk mencapai kekuasaan tadi. Nah jadi secara umum gue nggak sepandangan nih dengan orang-orang yang memberikan sentimen negatif terhadap kekuasaan ataupun ambisi-ambisi berkuasa gitu. Gue cara menilai baik buruknya adalah dari kekuasaan itu mau dipakai untuk apa, bukan kekuasaan itu sendiri. Nah gue sempat lihat juga ada yang berpandangan bahwa sebaiknya kita memilih calon penguasa yang gak berambisi berkuasa gitu. Jadi kita justru pilih orang yang paling gak punya keinginan berkuasa, itulah yang kita pilih. Nah gue gak sepandangan dengan itu. Kenapa? Karena gini, gue kan memandang kekuasaan sebagai means nih ya. Jadi ketika orang ini in the first place nggak mau mengambil kekuasaan itu, justru pertanyaan gue, apakah memang dia nggak punya ends ya kan, atau nggak punya visinya atau tujuannya yang mau dia capai dengan memakai kekuasaan ini gitu kan. Jadi buat apa juga gue ngasih kekuasaan ke dia kalau dia juga nggak perlu itu gitu kan, karena in the first place dia nggak mau mencapai itu ya kan. Jadi kemungkinan itu bisa dua gitu. Pertama, antara dia memang nggak punya ends apa-apa, makanya dia nggak punya ambisi berkuasa gitu kan. Atau yang kedua, dia punya ends atau dia punya suatu visi tadi, tapi penalarannya kurang tepat gitu. Dimana sebenarnya ends itu harusnya bisa dicapai dengan kekuasaan, tapi dia malah nggak mau mengambil itu. Nah berarti kan ada yang nggak logis dong dari keputusan dia ya gitu. Kalau misalnya dia punya suatu tujuan besar yang bisa dicapai dengan kekuasaan, tapi dia malah nggak mau berkuasa, kan kayak ya justru illogical ya di situ, kayak nggak connect nih gitu kan, nggak konsisten nih antara ends-nya dia sama strategi yang dia lakuin. Nah jadi dari dua opsi itu, dari dua kemungkinan itu, dua-duanya menurut gue sama-sama buruk gitu. Makanya gue justru, menurut gue nggak bagus untuk kita memilih orang masuk kekuasaan dalam kondisi dia justru nggak mau mengambil kekuasaan itu gitu kan. Karena justru menjadi pertanyaan tadi, kenapa stance dia begitu gitu kan. Kenapa sikapnya dia nggak mau mengambil kekuasaan itu. Nah tapi gue ngerti cara pandang ini mungkin datang dari tradisi juga gitu ya. Mungkin ada suatu tradisi kekuasaan di mana tujuan itu sudah ditentukan semuanya, ya kan? Jadi siapapun yang berkuasa memang gak relevan gitu. Maksudnya gimana? Gini, misal ada suatu masyarakat ya, misalnya suatu tribe lah gitu. Suatu tribe ini punya suatu kepercayaan gitu. Kepercayaan yang mengatur seluruh hidup mereka tuh harus bagaimana ya. Mereka harus menuju kemana, mereka harus berbuat apa, mereka nggak boleh berbuat apa, dan seterusnya. Dalam konteks masyarakat seperti ini, siapapun yang berkuasa memang nggak relevan kan gitu kan, karena tujuannya sudah ditetapkan dalam kepercayaannya gitu. Dan apa yang boleh, apa yang nggak boleh dilakukan, apa yang baik, apa yang buruk juga semuanya sudah diatur dalam kepercayaan ini. Artinya siapapun yang menjadi pemimpin itu nggak ngaruh gitu, nggak ngaruh kemana-mana gitu kan. Nah dalam konteks itu ya mungkin memang gak apa-apa ya milih yang gak mau berkuasa gitu kan. Karena emang gak ada yang perlu dipikirkan lagi dari sisi ends ataupun means gitu kan. Karena ends-nya udah ditetapkan, means-nya juga sudah ditetapkan gitu. Mau menuju kemana udah diatur, caranya gimana udah diatur. Yang gak boleh dilakukan juga sudah diatur. Nah dalam konteks itu jadinya mungkin nyambung cara pikir seperti tadi. Tapi dalam iklim demokrasi, menurut gue cara berpikir politiknya justru nggak boleh kayak gitu spiritnya gitu kan. Maksudnya apa? Dalam iklim demokrasi justru kan kita harus partisipatif nih ya gitu. Maksudnya prinsipnya kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat gitu kan. Artinya kita sendiri di dalam suatu masyarakat itu memang harus punya visi, punya keinginan untuk bagaimana nih di masyarakat gitu kan. Dan mau memperjuangkan itu secara politik gitu. Salah satunya ya lewat pemilu menjadi misalnya anggota parlemen atau menjadi presiden atau wakil presiden. Seperti itu. Dalam demokrasi justru tujuan tadi tuh aktif diperdebatkan gitu kan. Ends-nya bisa diperdebatkan, means-nya bisa diperdebatkan. Gak ada yang dikunci dalam suatu acuan. Nah artinya relevan dong siapa yang mimpin gitu kan. Gak bisa siapa aja, oh ini dia gak terlalu berambisi nih, ayo kita pilih. Gak bisa random kayak gitu kan, justru harus kayak lu mau berkuasa kenapa? Lu mau berkuasa mau mencapai apa? Kan justru itu yang kita harus pertanyakan ya. Nah makanya
itu juga yang kemudian didorong dalam demokrasi berkualitas lah gitu. Bagaimana kita memilih berdasarkan visi gitu kan, berdasarkan misi, program. Nah karena memang kita memperdebatkan itu dan kita sebaiknya memilih orang yang punya visi yang jelas dengan strategi yang tepat juga gitu. Nah tapi gue mau sedikit kasih catatan lagi di sini, bagian visi ya, bagian ends itu sebenarnya kita bisa beda-beda memang, bisa beragam. Jadi kalau misalnya kandidat yang ada menawarkan ends yang berbeda-beda, ya memang kita harus memilih berdasarkan sikap kita masing-masing. Bisa jadi bukan cuma soal berbeda dalam artian kayak yang satu mau mencapai A, yang satu mau mencapai B, nggak harus seperti itu. Bisa juga bentuknya prioritas yang berbeda. Jadi kayak bisa juga kandidat ini mau memperjuangkan A dan B, tapi prioritasnya A duluan baru B. Kandidat yang satunya B duluan baru A. Nah kita bisa menentukan nih, kita lebih satu sikap dengan yang mana, yang memprioritaskan apa. Itulah yang harus kita pertimbangkan menurut gue dalam perebutan kekuasaan. Karena balik lagi cara gue melihat power di sini adalah sebagai suatu alat untuk mewujudkan suatu visi nih, masyarakat yang ideal itu seperti apa, kehidupan publik yang baik itu seperti apa. Catatan terakhir dari gue seputar means dan ends adalah biasanya ketika gue menyampaikan pandangan tadi tentang power, ada komentar kayak gini. Berarti lu tuh bakal menghalalkan segala cara dong ya kan buat mencapai tujuan lu? Gitu, karena gue terkesan ini banget kan, ends oriented. Ya bukan terkesan sih, memang iya sih gitu ya. Memang gue berorientasi pada tujuan banget gitu. Jadi semuanya gue nilai berdasarkan ya tujuannya apa, gue setuju atau enggak, dan strateginya tepat atau enggak. Jadi dari situ banyak yang nanya apakah gue tuh tipe orang yang the ends justify the means gitu, atau tujuan menjustifikasi cara. Nah sebenarnya cara gue mikirnya gini, kalau memang kita punya nilai-nilai yang itu tidak boleh dikompromikan gitu ya, misalnya ada suatu guide ethics ya, ada suatu standar etika, standar nilai-nilai yang ini nggak boleh diterabas, gue akan jadikan itu bagian dari ends-nya gitu. Jadi dengan sendirinya means-nya nggak akan menerabas itu karena dia menjadi tujuan juga. Contoh kayak gini ya. Misal nih kita punya nilai-nilai zero tolerance atau nggak ada toleransi untuk kekerasan. Terus di sisi lain kita punya tujuan misalnya tadi ya meningkatkan fasilitas kesehatan. Nah kita bisa masukkan ke dalam ends-nya gitu bahwa tujuannya tadi meningkatkan fasilitas kesehatan tanpa kekerasan. Gitu ya kan, artinya kita akan harus nantinya membalance dua itu. Kalau misalnya ternyata untuk meningkatkan fasilitas kesehatan misal ya, untuk meningkatkan sampai 100 harus ada kekerasan, tapi kalau tanpa kekerasan bisa nih sampai 80, berarti kita harus mengkompromikan di mana titik tercapainya hanya sampai 80 dengan acuan etika tadi. Nah itu contoh ya. Jadi gue bukan berarti menganggap nilai-nilai itu nggak boleh ada gitu ya, atau etika tuh nggak boleh ada, yang penting tujuan aja, nggak gitu. Karena ya nilai-nilai itu bagian dari tujuan itu sendiri menurut gue. Jadi kalau misalnya lo mau mewujudkan masyarakat yang tadi tidak melakukan kekerasan, atau misalnya menjaga nilai-nilai demokrasi atau apalah ya dan seterusnya gitu kan, ya masukkanlah itu ke dalam ends-nya gitu. Jadi cara mikirnya bukan terpisah begitu ya, ini berarti harus dikompromikan. Ya enggak, kalau misalnya ini memang tujuan absolutnya juga gitu kan, yang menjadi aksioma tertingginya juga yang mau kita capai, yang mau kita wujudkan, ya dia masukkan ke dalam ends berarti. Karena means harus bisa diadaptasikan gitu kan, harus bisa diubah, diganti, dimodifikasi, di-adjust dan seterusnya. Nah ends lah yang kita kunci gitu. Nah artinya ketika kita punya suatu nilai-nilai tertentu tadi, prinsip-prinsip ethics tertentu, ya kalau memang itu nggak boleh diutak-utik ya kan, ya masukkan itu ke dalam ends juga. Sedangkan bagian means-nya memang harus terbuka untuk diadaptasikan. Nah itu aja general comment gue seputar power atau kekuasaan. Seperti biasa pandangan gue selalu terbuka untuk dikritik, dikoreksi, dan diubah kalau misalnya memang ada yang salah di situ atau ada yang kurang tepat. Jadi silakan kasih gue masukan atau feedback, feel free. Thanks for watching, jangan lupa subscribe dan like dan share juga video ini. Sampai ketemu di video lainnya.